selaku moderator yang akan memandu diskusi pada hari ini. Sebelumnya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya izin off cam dulu ya, soalnya laptop saya masih OTW buka. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat agama dalam masyarakat. Ya, kita ketahui bahwa agama adalah sebuah keyakinan atau kepercayaan setiap masing-masing manusia terhadap suatu zat yang dianggap Tuhan. Pemikiran atas sebuah keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap Tuhan tersebut itu muncul dari pengetahuan diri sendiri. Ini saya mengutip di sebuah jurnal ya. Saya lupa ini referensinya di mana, jadi saya tidak tulis referensinya. Pengetahuan seorang tentang agama juga bisa bersumber dari dunia luar, seperti dari orang tua, guru, lingkungan sekitar, dan sebagainya, pokok yang di sekitar kita. Secara garis besar ini, ruang lingkup agama itu mencakup 3. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan makhluk lainnya, dan lingkungannya. Dalam hal hubungan manusia dengan manusia, ini saya membahas yang hubungan manusia dengan manusia atau ya, soalnya itunya ini. Dalam hal manusia dengan manusia atau dalam kehidupan bermasyarakat, itu agama dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Penyelesaian dalam berbagai persoalan yang terkadang kita tidak dapat dipecahkan secara empiris oleh individu-individu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Itu ya. Lalu, saya akan membahas agama dalam perspektif Al-Quran. Agama dalam perspektif Al-Quran pada hakikatnya itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam urusan beragama. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Yang ayatnya la bismillahirrahmanirrahim la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut al-ayah. Agama itu hakikatnya sangat dibutuhkan oleh manusia karena dapat menuntun ke jalan yang benar dan dapat mengatasi berbagai permasalahan umat manusia di dalamnya. Karena manusia sendiri memang tidak bisa mengatasi masalah-masalah sosial maupun masalah individu tanpa ada pegangan. Karena setiap orang itu pasti kan ingin memiliki menginginkan kebahagiaan, ketenangan. Namun itu ketenangan dan kebahagiaan itu sulit untuk dicapai jika kita tidak memiliki pedoman. Ya, salah satu pedomannya adalah dengan agama, karena dalam agama itu terdapat banyak nilai kehidupan. Karena agama bukan hanya sebuah keyakinan, tapi perlu pengimplementasinya dalam nilai-nilai kehidupan. Tuh, slide selanjutnya, Mbak.
Arti agama dalam perspektif sosial. Seperti yang kita ketahui semua ya, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya itu tidak bisa dipisahkan antara manusia dengan manusia yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, antara manusia dengan manusia yang lainnya itu saling membutuhkan dan saling berpengaruh. Bahkan sejak awal kali dilahirkan pun manusia sudah membutuhkan orang lain. Manusia juga sangat membutuhkan kebersamaan, keharmonisan, kekeluargaan, dan saling membutuhkan support dari lingkungan sekitar mereka. Namun juga tidak menutup kemungkinan juga bahwa rawan juga terjadinya konflik di sekitar. Langsung saja, berdasarkan hasil studi para ahli sosiologi menyatakan bahwa agama adalah suatu pandangan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan individual atau kelompok. Karena ya kembali ke tadi, agama memberikan pedoman. Keduanya itu keduanya mempunyai hubungan saling berpengaruh, saling mempengaruhi dan saling bergantung dengan semua faktor yang ikut membentuk struktur sosial di masyarakat manapun. Selain itu, peran agama dalam masyarakat juga selain itu peran agama dalam masyarakat di tengah perubahan sosial yang terjadi juga berfungsi sebagai doktrin yang menjadi sumber nilai bagi pembentukan kepribadian, ideologi, dan gerakan sosial dalam perangkat hubungan sosial. Dalam agama Islam itu ada 3 indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan dan kecemasan. Hal itu konsep kesejahteraan dalam Islam dalam surat Al-Quraish ayat 3-4. Dalam Al-Quran juga dijelaskan beberapa perintah dalam bersosial yang terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, Al-A'raf ayat 96, dan Al-Nur ayat 56. Yang pertama adalah beriman dan tidak zalim. Ya, kita tahu sendiri ya definisi dari iman apa, terus tidak zalim itu seperti apa, gitu kan. Terus yang kedua adalah mengerjakan amal soleh. Amal soleh juga kita sudah tahu definisi dari amal soleh kan, tidak lama-lama juga. Saya juga berbuat baik juga kan, amal soleh. Oh ini perbuatan belum. Perbuatan soleh dalam Al-Quran ini disebutkan pertama menerima kebenaran dari Rasulullah, berbuat adil karena Allah, mengabdi dan berjihad, berbuat baik dan makan yang bersih, membelanjakan harta kepada jalan Allah, berjihad dan berbuat baik kepada orang tua. Itu tadi salah satu dari amal soleh. Cukup mungkin yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator, dan maaf jikalau tidak dapat memahamkan dan teman-teman sulit untuk paham. Ya, mohon dimaklumi ya. Monggo moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Abu Bakar Fabri. Sengaja selanjutnya materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Umi Kulsum. Kepadanya dipersilahkan. Bismillah, saya akan menjelaskan mengenai hakikat agama dalam ajaran perspektif Al-Quran dan teori sosial. Dalam bahasa Arab, kata yang lazim digunakan untuk menyebut agama adalah ad-din dan al-milah. Kata din adalah bentuk masdar dari kata kerja dana yadinu yang memiliki banyak makna. Antara lain perhitungan, kepercayaan, tauhid,
tauhid, ibadah, milah, dan madhab. Nah, dari beberapa makna tersebut, yang dimaksud din dalam pengertian agama atau kepercayaan kepada Tuhan disebutkan sekitar 63 kali dalam Al-Quran, baik agama Islam maupun agama dan kepercayaan lainnya. Jadi, hakikat agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang berkuasa, yang dipatuhi oleh hambanya. Tuhan menyampaikan ajarannya lewat wahyunya kepada manusia. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW dinyatakan bahwa agama merupakan fitrah atau potensi dasar bagi manusia. Tugas pendidik agama adalah mengembangkan atau membantu tumbuh suburnya fitrah tersebut pada manusia, bukan mengorasikannya. Dengan pengertian lain, bagaimana pendidik agama membelajarkan anak agar mereka mampu mengaktualkan imannya melalui amal-amal soleh untuk mencapai prestasi iman atau takwa. Slide selanjutnya, Mbak. Kemudian perspektif teori Al-Quran. Apabila mengkaji agama dalam ayat-ayat Al-Quran, terdapat 4 makna yang saling berjalin dan tak dapat dipisahkan antara makna satu dengan makna yang lainnya, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Di sini terdapat 4 surat, yaitu surat Ali Imran ayat 83, yang artinya dari sini kita bisa dapatkan bahwa ad-din bermakna kekuasaan yang maha mutlak, yaitu kekuasaan Allah yang secara mutlak harus dipatuhi dan ditaati oleh makhluknya. Kemudian surat Az-Zumar ayat 11-12. Nah, yang kedua ini, ad-din berarti penyerahan diri secara total. Maksudnya manusia menyembah secara ikhlas dan murni kepada Allah SWT, serta tunduk dan pasrah hanya kepadanya. Surat selanjutnya, surat Yusuf ayat 40. Nah, dari ayat ini bisa kita dapatkan bahwa ad-din berarti iman dan amal atau teori dan praktik dalam pengawasan yang maha kuasa. Dan dalam surat Az-Zariyat ayat 6, ad-din ini berarti pengadilan, perhitungan amal baik buruk atau pertanggungjawaban amal seorang hamba kepada Tuhannya. Pengertian ini meliputi segi-segi itikad, budi pekerti, dan amal soleh, dan memberi pengertian bahwa kepercayaan batin yang dianut seorang tidak berguna baginya jika tidak disertai oleh amal-amal kebajikan. Sebagaimana juga sebaliknya, amal-amal kebajikan akan menjadi sia-sia saja baginya bila tidak didasarkan atas kepercayaan batin yang luhur dan murni. Definisi ini mengesankan juga bahwa hubungan antara kepercayaan batin dengan amal soleh adalah sebagai pertautan ilmu dengan amal atau teori dengan praktik, yang dimana antara satu dengan yang lain lengkap melengkapi serta isi mengisi. Kemudian apabila kita memperhatikan keterangan agama, maka nyatalah bahwa ad-din itu terdiri dari 3 unsur, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, perspektif teori sosial. Dalam hal ini, agama Islam mengajarkan 3 hal yang merupakan dasar dari agama, yaitu yang pertama akidah. Beberapa ulama Islam juga menafsirkan tentang akidah ini. Hasan al-Banna dalam Majmu' ar-Rasail menafsirkan bahwa aqaid adalah beberapa perkara yang wajib diyakini dalam hati, mendatangkan ketentraman jiwa dan tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan-raguan. Akidah atau sistem akidah ini merupakan sistem keyakinan yang sering disebut rukun iman. Dan akidah ini merupakan suatu keyakinan yang harus dimiliki setiap mukmin dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Keyakinan tersebut membuat mukmin makin mudah menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Aku datang pada syariah. Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk manusia.
Nah, kata syara'a ini berarti memakai syariat. Juga kata syara'a atau istiro'a berarti membentuk syariat atau hukum. Dan yang ketiga, yaitu akhlak. Secara terminologi ini, akhlak berarti tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak ini merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berasal dari bahasa Arab, artinya perangai, tingkah laku, atau tabiat. Tiga pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawih, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Agama dalam hal ini, yaitu agama Islam, merupakan suatu pengatur kehidupan yang harus dijalankan setiap pemeluknya agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya di muka bumi ini dengan baik, sehingga hubungan antara manusia dan agama sebagai pengatur kehidupan diharapkan menjadikan manusia menjadi manusia yang lebih baik bagi samanya, bagi alam sekitarnya, dan bagi dirinya sendiri. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Umi Kulsum atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Atramunisa. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu tentang beberapa faktor penyebab terjadinya pergeseran hakikat agama dalam masyarakat dan ajaran perspektif teori Al-Quran dan sosial. Prospek Islam dalam menghadapi tantangan zaman, tentunya manusia harus mengakui bahwa agama Islam itu agama pamungkas atau agama terakhir yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Maka itu berarti keyakinan pedoman dasar, memberikan bimbingan dan memberikan pemecahan-pemecahan masalah prinsip yang dihadapi umat manusia sepanjang zaman. Pemahaman demikian memberikan konsekuensi implementasi kepada umat Islam untuk dalam realitas kehidupan tanpa melakukan penyeberangan dari wilayah keislamannya. Dalam perkembangan zaman, banyak tantangan yang menjadi faktor terjadi pergeseran agama dalam masyarakat saat ini. Di antaranya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tantangan sains dan teknologi. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan hasil teknologi terus berkembang, maka corak kehidupan manusia akan terkurung dalam sistem kompleks dari bisnis sains teknologi, dengan tujuan menghasilkan produk-produk yang lebih banyak, dengan pekerjaan yang lebih sedikit, sedang unsur emosional dan spiritual tidak masuk dalam wilayahnya. Yang kedua yaitu tantangan etis religius. Sebagai korban kehidupan dalam modernisasi materialis, maka konsekuensinya adalah terjadinya suatu pergeseran kemauan masyarakat dari kemauan alami menjadi kemauan rasional. Dalam proses perubahan ini, kehidupan emosional manusia mengalami erosi dan berlanjut pada pemiskinan spiritual. Di negara-negara maju, terjadi kesengajaan antara manusia dengan Tuhannya, dan di negara-negara berkembang, terjadi kesenjangan antara orientasi keagamaan dengan tuntunan duniawinya. Kehidupan rohaniah menjadi semu, tidak jelas dan garisnya. Hal demikian tidak terkecuali juga umat Islam. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang bersifat relatif memperdekat jarak perdebatan wilayah yang lain. Hal demikian terhadap kesadaran manusia tentang apa yang disebut fenomena agama. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang
dari dalam maupun luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan yang tertulis dalam Al-Quran, yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Mereka dengan mengeluarkan biaya, tenaga, dan pikiran yang dimanifestasi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Orang-orang kafir itu sengaja mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mereka gunakan agar orang mengikuti keinginannya. Berbagai bentuk budaya, hiburan, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya dibuat dengan sengaja oleh masyarakat dan perilakunya. Mungkin cukup itu saja dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Akromunisa atas penyampaiannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya buka sesi tanya jawab. Saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin karena tidak ada yang bertanya ya, sepertinya saya sendiri yang akan bertanya ya. Kalau begitu. Terkait hubungan agama dalam masyarakat ya. Kan terjadi pro kontra terhadap pendapat Karl Marx. Pendapat Karl Marx yang dalam bukunya disebutkan, di situ tertulis religion is the speech of the oppressed creature gitu. Agama adalah desah napas keluhan dari makhluk yang tertekan. Jadi singkatnya, menurut Karl Marx, agama ini hanyalah candu masyarakat gitu. Diibaratkan seperti obat bius yang hanya penenang sementara gitu kan. Agama ini hanyalah pelarian manusia atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi gitu. Jadi pada saat mereka punya masalah, baru ingat sama Tuhan, baru ingat agama gitu. Tapi di saat bahagia-bahagianya udah lupa itu agama gitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana tanggapan pemateri mengenai hal ini gitu? Jika dikaitkan dengan perspektif Al-Quran dan teori sosial, mungkin apakah ada dalil Al-Quran terkait hal ini atau bahkan yang bertentangan gitu? Lalu apakah ada para sosiolog yang menanggapi atau mengkritik pendapat Karl Marx ini? Terima kasih. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk pertanyaan kedua. Izin bertanya. Ya, silakan. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Ya, kedengeran, Mas. Oh, kedengeran. Di sini itu ada di paragraf terakhir bahwa yang intinya itu sains mengakibatkan manusia ini menjauh dari tujuan karyanya. Kalau dalam beragama mungkin menjauh dari nilai-nilai kesyariannya. Nah, yang ini saya tanyakan, bagaimana menyikapi yang fenomena sekarang ini, bahwa memang manusia ini faktanya memang lebih
dekat dengan teknologi atau sains daripada nilai agama, dan bagaimana mencari solusinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini masalah tadi masih hubungan masyarakat dan agama. Pertanyaannya, bila di suatu masyarakat itu semuanya memang beragama, tidak ada kaum ateis, mereka semua percaya dengan agama, terutama dalam Islam. Kemudian mereka menjadi tokoh, dan tokoh ini merasa harus paling diunggulkan. Lah kan, jadi seolah-olah agama ini memang menjadi mediator untuk dia menjadi orang yang terpandang di masyarakat. Nah, ini bagaimana tanggapan dari para ulama yang mengenai agama menjadi mediator untuk menjadi orang terpandang, atau mungkin bahasa kasarnya kambing hitam itulah. Agama ini dikambing hitamkan untuk pamor gitu. Sekian, terima kasih. Bagaimana teman-teman, apa boleh langsung dijawab atau nggak usah dijawab? Silakan, boleh langsung dijawab biar tidak krik-krik mungkin. Silakan Mbak Umi sama Mbak Akromunisa. Ini karena ada pertanyaan lagi di kolom chat, sudah 3 pertanyaan, jadi untuk sesi pertama saya tutup dulu. Pertanyaan ketiga dari Mas Habib Al-Korni, menanyakan perihal pengaruh Al-Quran terhadap perkembangan teknologi. Gitu. Bisa saya menjawab pertanyaannya Mas Habib ya, yang pengaruh pengaruh Al-Quran dalam teknologi itu ya. Dengar kan ya suara saya, Mbak ya? Dengar. Iya, dengar. Saya ini tadi mencoba searching ya, karena saya juga nggak tahu. Di Kompasiana ini di Al-Quran tidak pernah ya mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru dalam Islam itu sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Bagi Islam, teknologi itu merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Misalnya dalam ayat Al-Quran, surat Al-Imran, langsung saja artinya yang ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ini Quran surat Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Nah, di ayat tersebut itu kan dijelaskan bahwa semua yang ada di langit dan bumi ini penuh dengan misteri. Kita dapat mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun, itu termasuk teknologi, sains, dan lainnya. Selain juga banyak memuat tentang pentingnya perkembangan sains, Al-Quran juga ini dapat jadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir juga.
sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Tuh. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mas Habib? Kak, boleh tanya lagi ini. Mohon maaf, tadi sudah 3 pertanyaan. Mungkin ditutup dulu, Mas Izul. Nanti kalau masih ada waktu, kita buka lagi pertanyaan. Itu tadi pertanyaan dari ketiga pertanyaan tadi udah kejawab semua, dah. Sepertinya sudah ya. Sudah. Jadi ini ada lagi yang ingin menanggapi atau lanjut sesi kedua atau disudahi saja? Disudahi saja. Kalau mau disudahi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Mbak mencoba jawab yang pertanyaan Mas Awal Hasbi yang kedua tadi. Oh iya, yang kedua belum ya? Ya Mbak, persilakan. Tentang agama yang menjadi mediator bahwa menjadikan dia terpandang di masyarakat, gitu ya. Jadi pada dasarnya pamer atau dia itu kan tidak boleh ya, karena tujuannya ya untuk menunjukkan kebaikan, tapi bukan niat untuk kebaikan, tapi untuk dilihat orang lain gitu ya. Tujuan mencari pahalanya itu lemah, dan karena tujuan mencari pahala sekaligus riya tadi. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah tidak suka orang yang riya dan akan membiarkan orang tersebut bersama sekutunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang di dalamnya itu ia menyekutukan aku dengan selainku, niscaya aku tinggalkan ia bersama sekutunya itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi sama dengan pamer di media sosial atau ingin menunjukkan diri menjadi orang terpandang di masyarakat, itu sama hukumnya dengan tadi, tidak disukai oleh Allah dan ditinggalkan bersama sekutunya. Oleh karena itu Allah tidak melarang kita menampakkan kebaikan yang sunnah seperti sedekah, tapi lebih baik kita merahasiakannya karena lebih aman dari riyah. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Umi. Bagaimana Mas Awal Hasbi, apakah ada sanggahan lagi untuk teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan? Cukup saya tadi. Tahu? Sudah selesai? Oh iya, mungkin karena sudah tidak ada sanggahan lagi, kita tutup saja diskusi ini atau gimana? Tutup mawar nanti dari moderator membuat ringkasan pertanyaan-pertanyaan, dan nanti mungkin senangkapnya moderator dari Prof. Ibin itu pertanyaan-pertanyaan ditulis atau bagaimana? Prof. Sepertinya cuma maunya disebutkan gimana? yang aktif ya. Sepertinya cuma disebutkan siapa yang aktif diskusi gitu ya. Ya, gimana? coba nanti sepahamnya. Ya, nanti saya tanyakan lagi. Ya, kalau udah cukup. Baik, kalau gitu saya tutup diskusi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman presentator. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.